Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari manga Hazure wa Kuno, Joutai Jouskyou, Desaikyo Ninata, Ore ga Subete wa Jurin Surumade. Video ini merupakan cerita dari Touka Mimoru yang ditransfer ke dunia lain sebagai pahlawan peringkat E. Ia memiliki sebuah misi untuk membalaskan dendamnya kepada Devices yang telah membuangnya ke dalam dungeon dikarenakan peringkat E yang dimilikinya. Dan video ini adalah pembahasan dari sesudah manganya berdasarkan dari cerita light novelnya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika di medan perang pasukan negara ujung dunia melawan Ordo Allion. Di sini, pasukan milik Geo sedang berperang dengan Ordo kedua yang dipimpin oleh Rashid Dead Stolid. Pertempuran antara kedua pasukan ini terbilang cukup sengit. Bahkan, Geo dan Rashid saling memuji dengan berkata bahwa mereka adalah musuh yang terkuat yang pernah mereka lawan. Pasukan Ordo kedua ini berisi satria yang sangat menyukai medan perang dan berharap bisa mati dengan mulia di dalam medan perang. Mereka telah siap untuk mempertaruhkan jiwa mereka kepada dewa perang yang mungkin ada di dunia ini. Setelah itu, mereka berdua pun mulai bertarung dengan kekuatan terbaik mereka. Kemudian, cerita pun berganti. Di bagian timur, saat ini Loa sedang berhadapan dengan Ordo ke-8 yang dipimpin oleh Liu Jin Jovjorio. Liu Jin adalah seorang pengrajin kulit. Dan oleh sebab itu, ia sangat berterima kasih kepada Dewi karena telah memberinya mangsa seekor anjing neraka dengan bulu yang sangat cantik. Kemudian, mereka bersiap untuk segera memulai pertempuran di bagian wilayah timur. Setelah itu, cerita pun berganti ketika di dalam camp bagian tengah. Tak berselang lama, muncul utusan dari bagian barat yang mengabarkan bahwa musuh telah terlihat. Mendengar hal itu, Seras memerintahkan pasukan Dragonknight yang tersisa agar mereka segera mundur dan tak mencoba untuk mengejar mereka. Hal ini dikarenakan tak adanya Nico sebagai pemimpin pasukan Dragonknight yang bisa mengganggu kepemimpinan pasukan mereka. Setelah berpikir, sebenarnya Seras sudah bersiap akan maju untuk memimpin pasukan Dragonknight. Namun sesaat kemudian, Nico yang telah diobati memutuskan akan bergerak kembali dan memimpin pasukan Dragonknight ke arah barat. Melihat tekad kuat milik Nico, Touka pun mengizinkan Nico untuk maju ke depan dan memimpin pasukan Dragonknight kembali. Kemudian, tak berselang lama, muncul seorang utusan yang mengabarkan bahwa saat ini pasukan Leopard sedang menghadapi pasukan Ordo kedua. Dalam laporan itu tertulis bahwa Ordo kedua sengaja membagi unit pasukan mereka menjadi pasukan kecil dan mulai menyebar. Mendengar hal itu, Touka meminta Seras agar ia bisa kembali ke camp utama dan membantu Kill Mail. Sedangkan Touka akan tetap berada di sini untuk menahan pasukan gerilya milik Ordo kedua. Setelah Seras pergi, tak berselang lama, muncul beberapa orang dari Ordo kedua yang terlihat cukup kuat. Untungnya, mereka sedang kelelahan dan hal itu dapat memudahkan Touka untuk menghabisi mereka. Tak berselang lama, utusan dari pasukan Geo pun datang tepat di hadapan Touka. Ia mengabarkan bahwa Geo telah berhasil mengalahkan pemimpin dari Ordo kedua. Namun sayangnya, dikarenakan pasukan mereka telah menyebar, pasukan Leopard pun kesusahan untuk menghabisi mereka. Mendengar hal itu,
Toka pun memerintahkan utusan tersebut untuk memberitahu camp utama. Sedangkan Toka akan tetap berdiri di sini untuk menahan sebanyak mungkin pasukan Ordo Kedua yang saat ini telah menyebar. Kemudian, utusan itu juga berkata bahwa bala bantuan pasukan musuh, yaitu Ordo Ke-7, yang merupakan pasukan terbesar dengan dipimpin oleh 7 kapten, memutuskan untuk mulai bergerak. Mendengar hal itu, dalam benak Toka, ia harus mulai bergerak juga untuk menghabisi sebanyak mungkin pasukan milik mereka. Tak berselang lama, muncul seorang utusan Ras Harpi yang mengabarkan bahwa pasukan bantuan dari negara ujung dunia kini telah bertambah. Dan saat ini, pasukan Lamia yang dipimpin oleh Amia sedang bergerak ke camp utama untuk membantu pertempuran. Mendengar hal itu, dalam benak Toka, ia sangat berterima kasih kepada Lise atas kerja kerasnya. Setelah itu, beberapa waktu pun berlalu. Di malam hari, semua pasukan negara ujung dunia dan beserta pasukan bantuan telah bersiap di setiap pos yang ada. Di sini juga diketahui ketika pasukan Loa sedang berperang melawan Ordo Ke-8, mereka tiba-tiba mendapatkan bantuan dari pasukan Mira yang segera membantai pasukan Ordo Ke-8. Kaisar Mira berkata bahwa saat ini mereka sedang berperang dengan pasukan Allion. Dan oleh sebab itu, mereka ingin membantu dan bersekutu dengan negara ujung dunia. Dan oleh sebab itu juga, Kaisar memberikan sebuah surat agar bisa diberikan kepada pemimpin negara ujung dunia. Di sini juga diketahui bahwa Kekaisaran Mira telah mengalahkan Ordo Ke-9 dalam perjalanan mereka. Dan kemudian mereka mulai menyebarkan pasukan mereka untuk mengalahkan ordo yang lain, dan kebetulan mereka bertemu dengan pasukan negara ujung dunia, sehingga mereka dengan mudah bisa menghabisi pasukan Ordo Ke-7 dan Ke-8 yang juga berhadapan dengan Geo dan juga Loa. Untungnya, di sini pasukan negara ujung dunia telah diberitahu bahwa kemungkinan pasukan Kekaisaran Mira bisa menjadi sekutu mereka, dan oleh sebab itu kesalahan dalam menganggap musuh bisa dihindari. Di sisi lain, Ordo Ke-7 yang mengetahui pasukan Kekaisaran Mira, mereka pun dilanda kebingungan dan juga kepanikan. Memanfaatkan kepanikan tersebut, Ordo Ke-11 pun justru mulai bergerak di dalam malam tanpa menggunakan obor ke camp utama milik pasukan musuh. Seras yang mengetahui hal itu mencoba untuk menahan mereka dengan membawa pasukan Centaur. Di sini, Seras berhasil mengalahkan pasukan Ordo Ke-11 dan juga berhasil menangkap binatang suci yang bernama Radis. Kemudian, Seras yang memiliki kemampuan untuk mengetahui kebohongan segera mulai menginterogasi Radis. Di sisi lain, Toka saat ini berada di bagian barat setelah ia mendengar bahwa pasukan Dragonoid sedang bertarung dengan Ordo Ke-5. Sesampainya di sana, Toka dikejutkan bahwa Nico telah berhasil mengalahkan Ordo Ke-5 dengan kondisinya saat ini. Dalam benak Toka, memang pantas bahwa Nico ini dianggap sebagai salah satu orang terkuat di negara ujung dunia. Sementara itu, semua pasukan Ordo Ke-7 juga telah berhasil dikalahkan oleh pasukan Kekaisaran Mira. Dengan begini, semua pasukan 13 Ordo Allion telah berhasil dikalahkan. Setelah itu, beberapa waktu pun berlalu. Saat ini, Toka sedang berada di camp utama pasukan negara ujung dunia. Dalam informasi yang ia dapat, bahwa sebagian pasukan musuh yang masih hidup kini mereka telah menjadi sandera. Sedangkan sisanya dapat dikalahkan oleh pasukan Geo dan juga pasukan Kekaisaran Mira.
Setelah itu, tak berselang lama, muncul seorang utusan yang mengabarkan bahwa mereka telah menemukan seorang manusia yang ciri-cirinya seperti Yasuo. Mendengar hal itu, Touka meminta kepada utusan tersebut agar membawa Yasuo ke tempat yang telah Touka tentukan. Dan juga, apabila ia bertemu dengan utusan Kekaisaran Mira, maka ia bisa segera menyampaikan kepada Touka. Setelah utusan itu pergi, dalam benak Touka, ia berpikir tentang apa yang akan ia lakukan kepada Yasuo. Menurut Jonto, tujuan Yasuo kemari yaitu untuk memujuk Belzega. Dan apabila tak bisa dilakukan, maka Yasuo boleh membunuhnya. Kemudian, Touka dan Seras pun memutuskan untuk pergi dan menemui Yasuo. Sesampainya di sana, Touka terkejut dengan kondisi Yasuo yang sangat menyedihkan. Para Orde ke-6 rupanya mereka sangat sadis ketika menyiksa Yasuo. Bahkan beberapa bagian tubuhnya tak akan bisa kembali normal meskipun ia mendapatkan perawatan. Meski Touka cukup membenci Yasuo, namun setelah melihat kondisinya ini, Touka pun sedikit iba. Kemudian, sambil membuat Yasuo lumpuh dan pingsan, serta mempertahankan segel kekuatannya, Touka pun meminta agar Yasuo bisa dibawa ke negara ujung dunia. Setelah Yasuo dibawa pergi, tak berselang lama, datang seorang utusan yang mengabarkan bahwa sebuah pesan dari Kekaisaran Mira kini telah tiba. Dalam pesan tersebut, intinya Kekaisaran Mira ingin menjadikan negara ujung dunia sebagai sekutu mereka. Dan oleh sebab itu, mereka ingin mengadakan pertemuan antara kedua belah pihak di tempat yang telah ditentukan. Terlebih, Kaisar Mira juga dengan khusus kepada Belzega dan juga Seras agar mereka bisa datang dalam pertemuan tersebut. Mendengar hal itu, Touka dan Seras pun memutuskan akan kembali ke negara ujung dunia terlebih dahulu untuk mendiskusikan ini semua. Sesampainya di sana, Touka disambut dengan cukup baik oleh para demi-human yang ada di pintu masuk. Tak seperti awal kedatangannya, saat ini para demi-human menganggap bahwa Touka ini adalah pahlawan yang telah mengalahkan Orde ke-6. Selain itu, Nyaki dan Munin juga menyambut kedatangan dari Touka dan Seras dengan rasa bahagia. Di sini, Munin mulai memperkenalkan dirinya kepada Seras bahwa ia adalah kepala klan Kurosaga. Kemudian, Munin dan Seras saling mengakrabkan diri mereka dan saling memuji bahwa mereka mempunyai paras yang cantik. Melihat tingkah Munin yang sedang menggoda Seras, Touka pun teringat dengan ibu angkatnya yang memiliki kepribadian seperti itu. Setelah itu, Touka dan Seras pun segera memasuki ruang pertemuan untuk membahas usulan dari Kekaisaran Mira. Dalam ruangan ini terdiri dari Raja Zack, Lise, Geo, Nico, Kill, Belzega, dan juga Seras. Sedangkan untuk Amiya, saat ini ia sedang bersama dengan pasukannya berjaga di depan pintu masuk negara ujung dunia. Dalam pertempuran ini, semua orang setuju dengan usulan dari Kekaisaran Mira untuk menjadi sekutu mereka. Dan juga telah diputuskan bahwa yang akan pergi untuk bernegosiasi dengan Kekaisaran Mira adalah Belzega, Seras, Lise, Geo dan pasukannya, serta Nico dan pasukannya. Touka sangat penasaran dengan sosok Kaisar Mira saat ini. Hal ini dikarenakan Kaisar Mira saat ini memiliki umur yang tak jauh berbeda dengan Touka dan juga bahkan bisa memiliki reputasi yang begitu hebat. Setelah diskusi selesai, Lise meminta kepada Touka agar ia bisa ikut ke ruangannya. Sesampainya di sana,
Rupanya, Lise telah memasakkan Touka sebuah makanan spesial untuk dirinya. Makanan ini ditujukan kepada Touka sebagai permintaan maaf dari Lise atas perbuatannya. Lise benar-benar menyesal atas perkataan kasar yang ia berikan kepada Touka. Dan oleh sebab itu, ia akan meminta maaf secara benar kepada Touka. Touka berkata bahwa ia bisa memakluminya. Dan juga, kemenangan ini adalah kemenangan dari semua orang, termasuk Lise. Meskipun dulu, Lise cukup keras kepala, namun saat ini, ia lebih bisa fleksibel dan menerima segala masukan. Touka akan menyerahkan kepada Lise untuk negosiasi dengan Kekaisaran Mira. Begitu juga dengan Lise akan meminta Touka untuk membantunya. Setelah urusan mereka selesai, Touka pun segera pergi menuju ke ruangannya untuk beristirahat. Keesokan harinya, Touka dan yang lainnya telah bersiap untuk ke tempat yang telah ditentukan untuk bernegosiasi. Sesampainya di sana, Touka, Sheraz, dan juga Lise mulai memasuki sebuah tenda untuk bernegosiasi. Sedangkan yang lain akan berjaga di luar dengan jarak yang telah ditentukan. Ketika melihat Kaisar pertama kali, kesan yang dimiliki oleh Touka, meskipun ia memiliki wajah yang rupawan, namun Kaisar memiliki aura seperti orang yang licik. Namun yang paling mengejutkan Touka yaitu adanya Ikusaba Asagi dan juga Kashima Kobato di belakang Kaisar Mira. Kemudian cerita pun berganti. Di sisi lain, Itsuki sedang menidurkan Hijiri yang saat ini sedang terluka. Dengan suara lemahnya, Hijiri meminta kepada Itsuki agar segera lari dari tempat ini. Di sini, Hijiri tak menduga bahwa pisau yang digunakan oleh Dewi Vishis adalah sebuah pisau beracun. Padahal, sebenarnya Dewi Vishis sendiri telah melarang penggunaan dan perdagangan racun di dalam aliansi suci. Namun rupanya, dia malah mengembangkan racun sendiri untuk kepentingannya sendiri. Melihat kondisi Hijiri, Itsuki pun merasa frustasi. Namun, Hijiri menenangkan Itsuki meskipun dengan nafas yang terengah-engah. Kemudian, Hijiri berkata bahwa ia telah memberikan Sogo sebuah catatan tentang informasi dan juga instruksi yang perlu ia lakukan ketika Hijiri tak ada. Di sini, Hijiri tak memberitahu Sogo tentang pengkhianatannya kepada Dewi, dan oleh sebab itu, Hijiri meminta Itsuki untuk memberitahu Sogo dengan sangat hati-hati. Setelah itu, semakin lama nafas Hijiri pun terasa cukup berat, dan pandangan matanya kini telah memudar. Hijiri berterima kasih kepada Itsuki karena telah menemaninya hingga saat ini. Bagi Hijiri, mungkin ini yang dinamakan dengan mati dalam keadaan bahagia. Benar saja, sesaat kemudian, kesadaran Hijiri pun kini telah sirna dan ia telah meninggalkan dunia ini. Melihat hal itu, Itsuki pun hanya bisa meratapi kematian kakaknya di bawah derasnya hujan di hutan monster bermata emas. Setelah itu, selang beberapa saat, Eve yang sedang melintasi hutan monster bermata emas dikejutkan dengan adanya Itsuki dan Hijiri di dalam hutan ini. Di sini, sebelumnya Hijiri sudah memikirkan bahwa kemungkinan Dewi akan menjaga jalur pelarian Takao bersaudara dengan sangat ketat. Dan oleh sebab itu, Hijiri memutuskan untuk lari kemari untuk mendekat ke wilayah milik penyihir Tabu Erika. Hijiri beranggapan bahwa penyihir Erika bisa menjadi sekutu mereka. Kemudian cerita pun berganti. Kashima Kobato, salah satu pahlawan di grup Asagi, mempunyai kemampuan
untuk melihat jendela status milik pahlawan lain. Biasanya, jendela status hanya bisa diaktifkan oleh pahlawan itu sendiri. Namun, selain Devisis, Kobato juga bisa membuka jendela status milik pahlawan lain untuk ditujukan ke orang lain atau dirinya sendiri. Di dalam kelompok ini, Asagi yang berperan sebagai ketua memiliki sebuah kemampuan unik yang bernama Queen Bee. Skill ini dapat memberikan buff ke orang lain dan meningkatkan kemampuan mereka jauh di atas rank yang mereka miliki. Dan bahkan Asagi mampu menumbuk buff tersebut hingga membuat orang tersebut dapat meraih rank yang lebih tinggi. Namun, skill ini mempunyai kelemahan, yaitu buff yang akan diberikan akan berbeda waktu aktifnya pada setiap orang. Oleh sebab itu, setiap orang yang mendapat buff dari Asagi perlu untuk sesekali melihat jendela status mereka untuk melihat buff tersebut. Namun untungnya, masalah itu dapat diatasi dengan adanya Kobato yang dapat memperlihatkan jendela status orang lain kepada Asagi. Sehingga Asagi dapat dengan efisien untuk mengatur formasi pada setiap orang yang masih memiliki buff. Dengan begini, kelompok Asagi pun menjadi semakin kuat dan bahkan dapat bertarung dengan Ordo ke-9 milik kalian. Sebenarnya, Kobato tak ingin mengikuti diskusi pertemuan dengan negara ujung dunia. Namun, Asagi yang penasaran memaksa untuk mengajak Kobato dan ikut dalam pertemuan tersebut. Tak berselang lama, perwakilan dari negara ujung dunia pun muncul bersama dengan Flying Squadron. Melihat para demi-human, Asagi berkata bahwa memang inilah yang dinamakan dunia fantasi. Di sisi lain, Kobato terkadang sangat pelupa untuk menonaktifkan skill unik miliknya, dan hal ini dikarenakan konsumsi mana yang dibutuhkan untuk mengaktifkan skill uniknya tergolong kecil. Bahkan ketika ia tidur saja, skill itu masih aktif sampai keesokan harinya dan hanya mengkonsumsi mana yang sangat sedikit. Di sini, yang mengejutkan ketika pemimpin Flying Squadron datang, Kobato langsung terkejut dengan tampilan jendela status dari pemimpin Flying Squadron yang hanya bisa dilihat oleh dirinya. Oke, sekian dulu video pembahasan light novel Hazure wa Kuno, Jotai Skill, Desaikyo Ninata, Ore Gasubete, Wajurin Surumade. Jangan lupa like dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi ketika channel ini update video terbaru. Oke, see you.